bersama, belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukurillah. Salam sejahtera bagi kita semua, para sahabat-sahabat pemirsa Yampi, teman-teman, rekan-rekan petani milenial, KTNA, Koperasi Tani, pencinta, pengamat, pemerhati pertanian di seluruh Indonesia, dan juga teman-teman yang berkiprah di bisnis pertanian. Kali ini yang berfokus dalam program MJH Contact AgriConnect ya. Jadi MJH AgriConnect program kita kali ini. Jadi program ngopi bareng MJH kita transfer menjadi ya topik baru yang lebih apa namanya ya, lebih keren ya, kita ingat seperti itu. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Jadi kita berbincang mengenai bagaimana sih sebaiknya filosofi, teori-teori, kemudian ilmu pertanian itu kita lakukan dan action dalam implementasi di dalam rangka bagaimana menjadikan ya, Indonesia lumbung pangan, Indonesia swasembada pangan, Indonesia berdaulat pangan, dan Indonesia berkeamanan pangan yang baik. Kali ini topik kita sesungguhnya banyak akan memperbincangkan mengenai koperasi yang juga seluruh anggotanya, kebanyakan anggotanya adalah dari petani. Jadi kita akan berbicara banyak dari koperasi pada masyarakat agribisnis. Jadi baik dia sebagai petani bergabung menjadi koperasi, dan apa nama koperasinya tentunya tergantung. Ya, kemudian ini yang kita akan banyak ulas di sini, dan tentu pada gilirannya koperasi secara keseluruhan. Karena hampir koperasi di seluruh Indonesia itu banyak berbicara mengenai komoditi pertanian, komoditi pangan. Di situ. Dan untuk itu, kali ini kita hadirkan seorang tokoh yang sudah malah melintang di koperasi, ya, mulai dari mahasiswa ya sampai sarjana, memang dia menggeluti koperasi dan ditandai beliaunya bekerja di Kementerian Koperasi UMKM ya, dan sekarang Kementerian Koperasi. Beliau adalah Muhammad Dr. Insinyur Muhammad Taufik, sarjana hukum, master science. Selamat datang Pak Taufik. Terima kasih Bang Jafar. Ini adalah sahabat saya, tetapi dia sahabat junior dalam segi umur tentunya maksud saya ya. Beliau itu dilahirkan di Purwodadi tahun 1998. Jadi sekarang umurnya beliau 67 ya. Dikala Bang Jafar itu 1 tahun lebih tua. Beliau adalah deputi staf ahli ya. Nah, kemudian jabatan-jabatan direktur atau kepala pusat, kepala biro, semua bisa bersih sudah di Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan beliau sekarang ini ya banyak kegiatan-kegiatannya ya, tidak ada pensiunnya, never ending, the soldiers never ending. Dia tidak pernah berhenti, dan dia tidak pernah berhenti koperasi. Dan menurut beliau denyut nadi terakhir itu ya, adalah denyut koperasi ya. Nah, itulah Muhammad Taufik, sarjana hukum dan MSc ya, dia doktor, dia juga insinyur ya. Saya rasa dia juga banyak berkecimpung di perguruan tinggi.
Beliaunya dari Sekolah Tinggi Hukum, kemudian S3-nya di Kagoshima University di Jepang, S3-nya juga di situ, kemudian S1-nya Institut Pertanian Bogor, yang sekarang IPB University. Ya. Beliaunya selesai tahun 81, ya. Kemudian sekolah menengahnya Sekolah Pertanian ternyata ya Pak Taufik. Lalu saya dari SMA Pak Taufik. Dulu bersama dengan SPMA. Waktu itu SPMA 4 tahun. Oh ya. Betul ya? Iya. Saya 3 tahun. Nah, saya tuh bersama SPMA 4 tahun. Dia itu sudah kelas-kelas sarjana muda itu teman-teman saya makan SPMA. Nah, di sini kemudian kegiatan-kegiatannya sekarang banyak. Yang pertama adalah ya bergerak di Ketua Perkumpulan Asosiasi Profesi Perkoperasian Indonesia (API). Kemudian, wah ini yang menarik ini, Komisaris Utama PT Biomark Indonesia Sustainable Protein for Indonesia. Kemudian Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate PSHT. Kemudian Pembina Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat. Luar biasa. Ya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan beliau sendiri setelah ini. Nah, tadi beliau staf ahli, kemudian staf ahli, kemudian deputi, kemudian deputinya juga beberapa, kemudian staf ahlinya 4 kali ini berturut-turut ini di koperasi ya. Dan direktur itu tadi kami katakan memerintah juga di Salon 2. Nah, Pak Taufik ya. Selamat datang ini Pak Taufik. Ya, terima kasih Bang Jafar. Di podcast kita ini Pak Taufik. Pak Taufik, kita berbicara koperasi. Ya, tetapi sebelum koperasi Pak Taufik, bisa sedikit diberikan gambarannya bagaimana Bapak itu dari perjalanannya itu di bidang koperasi sampai sekarang ini. Pak Taufik bisa menyampaikan sedikit kepada audiens bagaimana Pak Taufik sebagai itu manusia koperasi. Ya, terima kasih Bang Jafar. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para sahabat Yampi. Ini merupakan keberkahan bagi saya sehingga kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi cita-cita, terutama untuk bangsa yang kita cintai ini. Bang Jafar saya sudah kenal sejak lama. Beliau waktu kuliah di IPB saya juga sudah mengenal. Beliau luar biasa. Ketemu lagi di ITSMI kemarin sama-sama di Masjid Istiqlal untuk bersilaturahmi, untuk berbagi tentang demokrasi dan kesejahteraan untuk bangsa kita. Nah, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk berbicara mengenai koperasi di forum yang luar biasa ini. Bang Jafar, jadi saya sejak kuliah di Bogor, kebetulan waktu itu ada proyek dari Bulog untuk pembinaan koperasi di Kerawang. Waktu itu dipimpin oleh Pak Rudolf Sinaga. Yes. Ya, saya bersama-sama dengan teman-teman Sosek. Nah, kebetulan kan kampus saya dengan kampus Sosek ini berhimpitan. Jadi ya selama mahasiswa sambil nyari-nyari tambahan pendapatan di lingkungan Sosek yang proyeknya memang luar biasa. Jadi mulai dari mahasiswa ya? Mulai dari mahasiswa. Situ. Iya. Persoalannya. Jadi itu letaknya. Ketika kami laporan pelaksanaan proyek itu, kebetulan waktu itu Sekretariat Menteri Muda Urusan Koperasi nyari sarjana perikanan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Muslimin ya waktu itu sebagai Sekretaris Muda Menteri Koperasi, saya tegaskan bahwa saya ini sarjana perikanan. Loh, bukannya anak buahnya Pak Rudi Sosek? Ya kebetulan saya nyari tambahan pendapatan di lingkungan Sosek. Ya udah, kalau kamu suka, mulai besok masuk.
nanti ngelamar pekerjaan setelah kamu suka. Nah, jadi waktu itu Pak Muslimin Nasution. Jadi sejak lulus belum wisuda, sejak pelaksanaan proyek, saya sudah bekerja di Sekretariat Menteri Muda Urusan Koperasi. Ya, terus terang dari situlah saya menimba banyak koperasi dan alhamdulillah itu sudah melekat menjadi ideologi saya untuk pengembangan Indonesia, apalagi di sektor pertanian ini harus melalui koperasi. Karena saya lihat dari negara manapun pertaniannya akan maju kalau dia dibangun dalam wadah koperasi. Seperti tempat saya sekolah di Jepang, bagaimana kekuatan Zenoh dengan koperasi-koperasinya, dan saya yakin dimanapun termasuk Korea, di Eropa, koperasi yang maju itu basisnya justru dari sektor pertanian. Kebetulan saya sempat menjadi tim untuk mengkaji koperasi-koperasi besar dunia, dan itu memang yang paling top itu dari sektor pertanian. Sekarang tergeser oleh asuransi. Nah, saya pikir Indonesia ini akan maju kalau koperasi kita ini bergerak di sektor pertanian, atau sektor pertanian yang kita kembangkan ini dibangun dalam wadah koperasi. Karena pertanian itu bisnis yang risikonya tinggi, baik oleh cuaca, oleh hama, dan segala macamnya. Nah, kelembagaan koperasi ini diperlukan untuk meminimalkan risiko ketidakpastian di sektor pertanian. Nah, risiko itu bisa mulai dari penyediaan benih, pelaksanaan tanaman, mengatur pola tanam, menyiapkan sarana-sarana yang terkait dengan pertanian, termasuk pasca panennya. Ini harus terintegrasi di dalam sistem yang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat tani itu. Kalau ini bisa diorkestrasi dengan kelembagaan koperasi, saya yakin upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia ini sangat mudah, dan potensi itu sangat besar. Apalagi kita hidup di daerah tropis yang mempunyai keragaman hayati yang luar biasa, sehingga untuk memastikan kita hidup dengan kecukupan pangan itu saya yakin sangat besar potensinya. Bahkan tekad pemerintah untuk memberi makan masyarakat dunia, kita punya potensi besar untuk itu. Ya, Pak Taufik, apa sih yang membuat Bapak itu jatuh hati kepada koperasi, memberikan keyakinan kepada Bapak bahwa koperasi adalah jalan ekonomi ya kebersamaan dari terutama level bawah untuk lebih berkembang? Apa yang mendorong Bapak? Saya bersyukur dilahirkan di Indonesia. Ada peristiwa yang sangat penting di Indonesia ini, yaitu adanya Sumpah Pemuda. Sumpah itulah yang memantik bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Sumpah Pemuda itu saya ibaratkan itu nyawanya bangsa Indonesia. Ada bangsa Indonesia karena ada Sumpah Pemuda, dan dari nyawa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia, kita lebih solid dalam berjuang sehingga terwujud Indonesia merdeka. Nah, setelah saya coba telusuri hubungan antara Sumpah Pemuda dan pasal 33, terutama ayat 1, bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Jadi antara Sumpah Pemuda dan pasal 33 ayat 1 ini ibarat dua sisi dari uang yang sama. Jadi ini nggak bisa terlepas. Nah, karena itu kalau kita ingin bangsa kita utuh, bangsa kita ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, jalannya hanya koperasi. Karena di dalam koperasi itu menurut Bung Hatta ini adalah wujud dari asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dengan nilai-nilai koperasi itu merupakan satu kesatuan. Di dalam asas kekeluargaan itu harus ada kejujuran, ada keterbukaan, ada kepedulian, dan ada tanggung jawab. 4 nilai inilah yang harus melekat di dalam kita mengembangkan bisnis agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kokoh, yang kuat, yang berdaulat, yang bersatu, yang adil dan makmur. Tanpa itu akan ada penindasan terhadap sesama anak bangsa karena tidak ada nilai-nilai yang kita tanamkan. Kalau sekarang Pak Prabowo sering menyampaikan adanya serakah nomik. Serakah nomik itu terjadi karena kita meninggalkan asas kekeluargaan. Kita meninggalkan nilai-nilai kekeluargaan. Ekonomi kapitalis. Ya. Ya, Kapitalis. ekonomi kapitalis itu kan mengagungkan keuntungan apapun caranya. Yang penting keuntungan bisa maksimal. Nah, itu akan terjadi konflik di dalam tubuh bangsa kita. Ya. Ya. Pak Taufik, perkembangan koperasi kan sampai sekarang ini, nah mulai dicetuskan oleh koperasi itu adalah kalau di Indonesia tokohnya bapak koperasinya itu adalah Bung Hatta. Ya, ya. Kemudian memberikan kita bagaimana seyogianya kita harus salah satu untuk menjadikan ekonomi kita Indonesia itu ya, yang kekeluargaan, yang pasal 33 itu dengan melalui koperasi. Nah, kemudian kita lihat saja perkembangan koperasi belum seperti yang kita harapkan. Ya, ya. Belum sebesar daripada idealisme kita, ya, orang Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, kita sekarang kontribusi koperasi terhadap PDB 5%. Ya, ya. Waktu kita sama-sama tahun 1983 dan 84 ya, kita kan sama-sama meneliti koperasi. Ya, 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 ya. Nah, saya mahasiswa pasca, Bapak adalah Kapus Litbang Koperasi, Pak. Ya, Ya, belum. Ya, ya. yang dipimpin oleh Pak Muslimin Nasution. Ya, ya. Nah, kemudian kita kan tidak banyak kan memang yang selalu mengukur ya, termasuk BPS tidak selalu mengukur bagaimana kapasitas, bagaimana bisnis koperasi, bagaimana kontribusi koperasi terhadap ya, PDB. Ya, ya, ya. Nah, kemudian tentu bagaimana koperasi dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu kontribusinya kan cuma 5%, mungkin naik sekarang 6%, ya, saya belum lihat statistik. Nah, Pak Taufik bisa mengulas kita bagaimana sih sebenarnya sehingga perkembangan koperasi kita itu tidak selaju, tidak sebesar yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Begitu Pak Taufik? Ya, jadi memang di dalam proses membangun koperasi ini ada yang sering kita lupakan. Yang pertama, bagaimana menanamkan ideologi tadi, ideologi ekonomi kita dikaitkan dengan Sumpah Pemuda dan pasal 33 dan proses pendidikan. Ya. Bangsa kita ini
mudah sekali diadu domba. Makanya kenapa kita sempat dijajah ratusan tahun ini karena gampang diadu domba. Nah, supaya tidak ada lagi proses adu domba yang menghisap masyarakat, mau nggak mau kita harus perkuat pendidikan koperasi. Dan sayangnya di dalam proses penyusunan undang-undang perekonomian nasional kita yang seharusnya kita bentuk tapi sampai sekarang kan belum ada. Terus yang kedua, banyak undang-undang yang sebetulnya menyimpang dari spirit pasal 33. Nah, saya bersyukur ini Pak Presiden kemarin dalam pidatonya menegaskan kita harus kembali melaksanakan pasal 33. Setelah saya coba telusuri, memang kakek beliau Pak Margono Jaya Hadikusumo sejak awal memang berusaha keras untuk mengembangkan koperasi di pedesaan agar terjadi inklusi keuangan di masyarakat desa. Nah, kenapa inklusi keuangan ini sangat penting? Karena bagi bisnis apapun yang namanya uang ini kan ibarat darah dalam tubuh kita. Nah, karena itu dengan adanya inklusi keuangan bagi masyarakat ini, kita harus perankan koperasi ini untuk ikut memperlancar peredaran uang bagi masyarakat kita. Supaya apa? Masyarakat kita ini bisa berproduksi dengan baik. Makanya di pasal 33 dijelaskan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pendidikan anggota masyarakat. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini nggak boleh ada yang nganggur. Makanya harus dikasih darah dengan aliran uang yang efektif bagi masyarakat desa sehingga mereka ini mempunyai kesempatan untuk berproduksi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pak Tommy, bisa lebih lebih teknis ini. Kenapa tidak berkembang seperti sebesar yang kita harapkan gitu? Ya. Nah, yang kedua saya lanjutkan yang tadi ya. Ada naskah perekonomian Indonesia Merdeka yang sudah disiapkan oleh BPUPKI. Dalam mengembangkan koperasi ini, pemerintah harus menyiapkan modal untuk usaha-usaha yang dikembangkan lewat koperasi, terutama untuk usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk untuk kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan listrik. Ini pemerintah harus memberikan modal di situ, dikelola secara koperasi. Nah, kalau pemerintah melaksanakan itu, saya yakin kontribusi koperasi di dalam perekonomian Indonesia tidak hanya berkutat sekitar 5%. Modal bagaimana? Kan sekarang ada misalnya. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi.